Beberapa minggu lalu muncul diskursus tentang apa yang Malaka sebut sebagai logika mistika. Apa yang menarik adalah perdebatan tentang logika mistika ini bukan pada dimensi kehadirannya, ontologis ataupun metafisikanya, melainkan berfokus pada dimensi praktis sosial ekonomi politik, atau juga bisa disebut dimensi liberalnya, yaitu Anda tidak dilarang percaya hal mistik, gaib ataupun sihir. Namun ketika Anda menggunakannya untuk menipu dan menyelakai orang lain, maka hal tersebut sudah termasuk persoalan hukum serius. Dari pendasaran ini, setidaknya terdapat dua posisi yang kuat yang berusaha menyajikan duduk perkaranya sekaligus kemungkinan solusinya. Posisi pertama yaitu posisi liberal materialis yang banyak dari kaum muda. Mereka menganggap segala keyakinan tentang yang mistis tidak lebih dari kepercayaan subjektif dan seharusnya tidak dimasukkan pada ranah sosial ekonomi politik yang menyangkut kepentingan konkret dan material dari manusia. Bagi mereka, keyakinan belaka tidak bisa dijadikan tolak ukur acuan kehidupan manusia, dan penting untuk selalu mengedepankan ilmu pengetahuan, sosial ataupun sains. Posisi kedua yaitu posisi pragmatis akademis, yang banyak dari dosen dan akademisi. Mereka menganggap segala perdebatan antara keyakinan melawan pengetahuan telah gagal melihat persoalan yang sesungguhnya. Bagi mereka, kenyataan atau apa yang bekerja tidak selalu tentang yang diukur ataupun yang diuji, melainkan selalu ada ruang minimal antara standar pengujian dan keyakinan yang bekerja di dalamnya. Artinya, menurut mereka, ini semua hanya masalah konteks narasi dan prospek apa yang diinginkan dari suatu persoalan tertentu. Tidak masalah untuk mempercayai ramalan horoskop bintang dan membagikannya ke sesama. Namun, apakah keyakinan tersebut bekerja pada masalah lain yang lebih praktikal? Mungkin di sini bagi mereka, kita perlu mengambil keyakinan lain dan mulai merumuskan persoalan yang lebih teknis, yang sesuai dengan kriteria permasalahan yang dihadapi. Di sini, bagi kami terdapat posisi ketiga, yang kami sebut sebagai posisi ideologis, yang berakar dari pemikiran Karl Marx. Marx yang terkenal anti-agama dan pelopor materialisme justru sebenarnya meyakini penuh tentang apa yang disebut magic atau sihir atau mistis. Modernisme bukan membuat kehadiran sihir semakin lemah dan lenyap, melainkan sebaliknya semakin kuat. Lantas bagaimana Marx membaca persoalan tentang logika mistika ini? Pemahaman umum selalu menganggap Marx sebagai bapak materialisme modern yang memperkenalkan kritik terhadap dominasi kekuasaan kapitalisme yang secara vulgar dengan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan, dalam hal ini mengeksploitasi apapun di sekitarnya. Salah satu jargon terkenal Marx saat mengkritik kapitalisme yang bersembunyi di belakang nama religiositas agama adalah candu, seringkali hanya dipahami pada satu sisi belaka, yaitu ada dimensi mistiknya, atau secara harfiah dimengerti sebagai kalangan masyarakat mistik adalah mereka yang akan terkungkung hidupnya dan mudah dieksploitasi. Sedangkan terdapat dimensi yang jauh lebih esensial daripada nuansa mistik dari agama, yaitu mistifikasi di dalam kapitalisme itu sendiri. Seperti yang Zizek selalu katakan, mereka, para kaum liberal dalam hal ini entah hanya menganggap diri mereka sebatas pragmatis ataupun materialis, selalu membayangkan bisa memisahkan posisi mereka dari tendensi penuh kapitalisme sebagai kekuatan mistis terbesar yang mampu mengendalikan segalanya. Mereka menganggap kapitalisme sebagai salah satu dari berbagai praktik ekonomi yang bekerja, dan di saat mereka tidak ikut andil di dalamnya, termasuk bagian yang menolak dan mengkritik kapitalisme, maka posisi mereka bisa ditangguhkan dari kapitalisme. Hal ini nampak dari ide Marx tentang komoditas, yaitu komoditas fetisisme. Singkatnya bagi Marx, objek atau apa yang disebut komoditas tidak lagi atau tidak pernah hanya memberikan dimensi praktikal atau fungsionalnya saja, melainkan juga dimensi gratifikasi terhadap kepuasan manusia. Pada titik ini, Marx percaya tidak pernah ada pertukaran setara di dalam kehidupan manusia, bahkan untuk hal-hal mendasar sekalipun. Contohnya tentang makan. Gambaran umum tentang konsep dasar makan adalah untuk mengisi tenaga dan energi untuk tetap hidup. Segala nutrisi dan vitamin itu bonus, sedangkan kehidupanlah yang utama. Melalui pembacaan Marx, tidak mungkin tujuan makan hanya untuk hidup. Hidup hanyalah kepuasan minimal.
Apa yang lebih adalah segala kemungkinan lainnya yang akan didapatkan saat kehidupan itu berjalan. Dalam hal ini, kesetaraan transaksional itu tidak pernah terjadi. Manusia menginginkan sesuatu bukan sebatas apa yang bisa dikerjakan dari objek tersebut, melainkan karena hal tersebut menawarkan termasuk memberikan yang lebih. Dari sini, Marx melihat apa yang ditawarkan liberal kapitalisme jauh dari kata materialisme, melainkan lebih dekat dengan mistisisme. Suatu sihir yang menempel pada setiap komoditas dalam bentuk jaminan ataupun janji, yaitu apabila Anda memilih atau membeli ini, Anda akan terpuaskan. Anda akan menemukan kehidupan yang sebenarnya. Anda akan menjadi diri Anda sendiri, dan Anda akan melihat kebenaran. Bukankah posisi liberal materialis ataupun pragmatis jatuh pada nuansa mistis kapitalis tentang posisi luar yang terbebas dari kapitalisme itu sendiri? Segala pemahaman tentang mistis, sihir, dan hal-hal gaib hanya pada satu dimensi yang tidak terhubung dengan yang material justru seharusnya diartikan sebaliknya, yaitu apa yang paling mistis itu berada pada dimensi materialnya. Begitulah cara komoditas fetisisme bekerja, bahwa hanya melalui kapitalisme lah obat anti-kapitalisme itu bisa dipasarkan dan dijual. Saat orang-orang membeli iPhone terbaru, mereka hampir tidak pernah peduli dengan fungsinya, melainkan nilai kebaruan serta sensasi trendy terhadap komoditas tersebut. Hal yang sama juga saat orang-orang membeli garam ruqyah. Mereka hampir tidak peduli dengan komposisi dari komoditas tersebut, selain gratifikasi terhadap keyakinan dan identitas diri mereka. Sehingga akan sangat keliru melihat persoalan ini sebatas pada lemahnya sumber daya manusia ataupun hanya soal konteks kultural. Saat komoditas seperti demikian muncul, berarti menunjukkan adanya objek atau proses yang hilang atau tidak bekerja di dalam masyarakat. Lalu tentu saja kapitalisme akan masuk dan mencoba menjual mimpi, sihir, dan segala cerita-cerita fantastis tentang komoditas mereka. Karenanya, apa yang berbahaya bukanlah nuansa mitos dan mistis dari keyakinan setiap orang, melainkan prospek untuk keluar darinya. Sebab apa yang ada di depannya adalah ruang mistisisme yang lebih besar, yang bukan lagi berlandaskan keimanan, melainkan rasionalisasi tentangnya. Mitos tentang pesugihan akan digantikan dengan menjadi kaya, dengan berbagai macam investasi instan. Mitos pelet atau guna-guna akan digantikan dengan self-branding. Santet akan digantikan dengan framing buruk dan berbagai komoditas lainnya. Poinnya bukan berarti segala tindakan demikian keliru atau selalu berusaha memperdaya konsumen, melainkan di era kapitalisme hari ini, apa yang mistis bukan lagi terletak pada dimensi keyakinan atau keimanan, melainkan pada setiap tindakan kita untuk selaras dan relevan di dalam pasar yang ditopang ideologi kapitalisme.